Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu untuk teman-teman seantero Nusantara. Kita akan bercerita lagi ya. Sesi ini masih agak serem lah ya, agak serem. Dan juga ini pembagiannya juga memilah-memilahnya ini juga versi saya sendiri. Saya tidak tahu apakah ini benar atau tidak, ya tidak tahu kebenaran ini, tapi ya semoga insya Allah ini menyinggung ada yang benar itu aja. Tapi kalau misalkan dianggap salah semua juga tidak apa-apa, yang penting kita bercerita saja lah, bercerita, paling tidak ada untuk antisipasi tentang hal itu, ya kan. Untuk kali ini kita akan membahas tentang cara jalan santet. Jadi itu melewati apa saja sih sebenarnya medianya untuk datang ke korban itu tadi, ya kan. Kita akan bahas satu-satu, ya kan. Yang pertama, cara jalan santet ini itu kalau misalkan yang paling bahaya itu lewat kepercayaan. Ya benar, lewat kepercayaan itu sangat bahaya, dan itu sangat membuat pikiran itu ngedrop kalau saya berpikir seperti itu. Ini contohnya misalkan gini, ya kan? Kita punya usaha ini misalkan di ruko gitu, terus tiba-tiba besok pagi itu waktu buka ruko, tiba-tiba ada ayam hitam dipotong atau disembelih itu dilempar ke depan ruko atau depan tempat kita jualan gitu, atau depan rumah kita misalnya gitu. Itu langsung ngedon itu mentalnya itu langsung down, yakin langsung down itu. Atau misalkan bangkai apa gitu dilempar gitu, misalkan bangkai tikus atau mungkin kepala kambing atau apa gitu, atau mungkin darah diciprat-cipratkan itu mentalnya langsung down, langsung down. Nah, pada waktu langsung down itu langsung punya pemikiran, wah ini kita kena itu. Nah, ini adalah sesuatu yang sangat bahaya secara mentalitas. Itu menurunkan mental, itu bahaya banget itu, yakin bahaya banget itu, ya. Jadi untuk teman-teman yang terkena seperti ini ya udah langsung dibuang atau dibersihkan aja, kemudian nanti minta dilihatkan atau gimana, kemudian langsung nanti ya langkah-langkah seperti dalam video-video yang lain itu tadi, ya kan. Tapi yang jelas jangan terlalu ngedon lah untuk mental yang terkena hal seperti ini, ya kan. Itu jadi cara jalan santet yang pertama itu melewati kepercayaan. Kita percaya kalau kita kena santet itu berarti yang bahaya, ya kan. Terus yang kedua ini melewati udara. Jadi barang itu dikirimkan melewati udara, ya kan. Ya gimana caranya saya tidak tahu, pokoknya yang jelas itu lewat udara bisa dihembuskan gitu kan. Makanya ada yang misalkan jarak dekat itu misalkan kepingin pengasihan orang yang dituju itu memakai smoking, memakai asap rokok gitu kan, dihembuskan dengan apa, dibacain apa gitu kan. Akhirnya yang dituju, korban yang dituju itu tadi mencium udara itu tadi, aroma rokok itu tadi, terus akhirnya terkena ya pengaruh non teknis itu tadi, ya kan, energi itu tadi ya. Kita nyebutnya ya mungkin santet itu tadi, tapi santetnya ini untuk pengasihan gitu. Tapi untuk santet-santet yang lain yang berbahaya itu ya saya yakin banyak yang lewat udara juga itu. Seperti paket kiriman itu kan lewat udara itu lebih cepat. Nah, ini cuma ya ini aja lah. Anggap saya ini terlalu banyak guyonnya gitu kan. Yang keduanya ini lewat air. Bener, lewat air, ya kan, lewat air. Ya kan? Jadi sebenarnya yang orang-orang zaman dulu ini itu lewat air itu ya banyak versinya. Ada yang racun lewat air,
ada yang apa namanya itu non teknisnya lah, kita ngomongnya non teknisnya atau metafisiknya itu lewat air, ya kan? Lewat air. Makanya misalkan kita bertamu kemana gitu, orang zaman dulu nih, saya mau orang zaman dulu ya kan, itu pernah ada cerita dulu ya kan, lewat air dan lewat makanan mungkin bisa ya, lewat air, lewat makanan itu bisa, ya kan. Bahkan ada lagu Kus Plus atau lagu apa gitu kan, ya kan, yang zaman dulu itu ya kan, katanya ada duda, ya kan, tiap hari ono duda manggon ngarep omahku, yen roh aku dheweke guyang guyu, itu kan kayak gitulah. Itu kan dia ngasih makanan minuman dan akhirnya kepikiran terus kan sama duda itu. Nah si cewek ini akhirnya ngomong sama ibunya, itu duda itu baik banget dan ganteng kayak gitu kan. Sekali ibunya bilang, tiap hari ngasih kue ke sini, makan minum ke sini. Akhirnya makan minumnya tidak dikasih makan ke anaknya, dan akhirnya pikiran itu hilang tentang jadi bisa dititipkan lewat air, lewat udara itu tadi, ya kan. Ini bahkan di lagu pun ada. Jadi kurang lebih lagunya seperti itu tadi. Saya lupa ingat lagunya. Itu kan lagu mungkin saya belum lahir itu sudah ada itu lagu itu, ya kan. Tapi saya pernah dengar lagu itu, ya kan. Terus yang selanjutnya ini melewati tanah. Jadi tanah itu orang ini pakai tanah, kemudian ditaburkan ke tempat kita gitu. Akhirnya kita terkenal. Makanya yang paling terkenal adalah santet tanah kuburan. Santet tanah kuburan ini tujuannya agar usaha si korban ini menjadi macet. Itu kan pakai tanah ya, pakai tanah kuburan. Itu medianya. Jadi cara jalan santet ini melewati tanah. Nah, caranya untuk mengobati ya sendiri lagi, ada lagi itu. Bahkan yang itu tadi ada yang di video saya yang lain itu caranya itu moga-moga manjur lah ya, moga-moga manjur, itu ada yang seperti itu. Tapi ini juga harus di cross check juga untuk teman-teman yang indigo ini, untuk meng-cross checknya gitu. Ini kira-kira jalannya Mas Ali ini bener atau enggak, atau cuma bual-bual aja gitu. Tapi saya pernah mengalami itu, dan saya pernah saya pernah ngikut orang, dan orang itu dikasih tahu caranya seperti itu dan manjur gitu aja ya. Jadi supranaturalnya itu enggak ikut nangani, tapi si korbannya sendiri yang menangani, dan itu manjur. Makanya saya ikut share ke situ. Yang ketiga ini melewati bumi. Kalau tadi melewati tanah, yang ini melewati bumi. Jadi saya tidak tahu. Jadi saya pernah lihat satu video itu dia ini indigo, kemudian juga spiritualis juga, supranaturalis juga, masih muda banget dan orangnya menyenangkan juga, ya kan. Saya lupa namanya siapa ya itunya. Nanti insya Allah kalau misalkan ingat nanti saya kasih tahu ya. Jadi dia ini bisa melihat santet itu dari mana. Jadi pada waktu itu dia ke satu daerah, terus lihat santet di udara gitu, saya oh ada santet itu kan. Nah di daerah lain itu dia lihat udaranya itu kan tidak ada santetnya itu, tapi tiba-tiba dari dalam bumi muncul gitu kan. Wow, ternyata santetnya lewat bumi gitu. Jadi mungkin kayak kabel yang sekarang ditanam itu ya mungkin ya. Kalau kabel itu kan banyak yang pakai tiang-tiang itu kan ada yang ketahuan tuh, ini jalurnya ini gitu kan, ya, paham lah. Tapi ini udah masuk ke dalam bumi nih. Masuk ke dalam bumi, tahu-tahu kena gitu. Ini. Dan ini saya rasa juga pagarnya juga lain ya rasa ya. Pagarnya untuk menangani ini lain kayaknya. Jadi kalau misalkan pagar yang kita bikin itu di atas tanah sampai ke langit gitu kan, sampai ke atap itu. Ini lewat tanah itu berarti yang di bawah ini, yang dipagarnya yang di bawahnya, di tanahnya itu juga harus dipagar. Mungkin lah ini mungkin. Cuma
cerita saja, cuma cerita. Nah yang terakhir ini yang paling banyak dipakai, itu lewati benda-benda. Ya benar, benda-benda. Jadi santet ini melewati benda-benda itu banyak banget. Benda-benda itu banyak banget, ya kan. Mau lewat boneka bisa, ya kan, bener kan. Bahkan di film-film itu, ya kan, boneka, kemudian rambut si korban, foto, apalagi ya, bagian-bagian tubuh termasuk kuku, rambut, kemudian baju, celana, ya kan. Untuk si korban sendiri itu dibawain tuh sama pelaku. Ini anu mbah, jenengan minta yang kemarin itu, misalkan pakaian dalamnya nih udah tak curikan nih orangnya, misalkan gitu kan. Ini sama fotonya nih mbah, misalkan gitu kan. Oh iya gitu. Di film-film banyak seperti itu ya. Jadi cara jalan metafisik, apa kita ngomongnya cara jalan santet itu tadi lewat barang-barang. Ada juga yang disebarkan itu misalkan seperti garam, misalkan ya, garam. Garam ini didoain, entah di apalah, saya enggak paham itu. Pokoknya yang jelas tetap ada doanya lah itu. Benar enggak? Ada mantranya lah, mantranya. Kita ngomong mantra atau doa ya. Kalau doa ini kan, Mas Ali itu doa itu kan bagus, kita berdoa ini ya bagus-bagus, kok ini doa yang jelek-jelek. Ya udah kita ngomongnya mantra gitu aja. Yang jelas ini dimantrai terus disebar gitu kan. Coba nanti inilah apa namanya, cross check. Ada itu video CCTV yang anu kan, dia lagi nyebarin sesuatu itu, biasanya dilihat itu ternyata garam gitu kan ininya. Jadi lewat perantaranya benda-benda ini. Dan ini mungkin penanganannya juga mungkin ya lain gitu lah ininya, tidak cuma diitukan juga. Makanya ya itu tadi apa namanya, kehati-hatian kita lah dalam suatu mengetahui ini lewat mana, kemudian jenisnya apa, frekuensinya berapa. Ini dalam tanda kutip ya, tanda kutip tuh. Ini semuanya kalau misalkan informasi itu bisa terpetakan dengan suatu alat atau modul yang ya apa ya, kotak gitu, kemudian bisa dibaca gitu kan, spesifikasi santet gitu kan. Wah ini gini, wah itu keren itu kayaknya laku keras untuk di Indonesia itu. Jadi teman-teman yang ada di kuliah teknik itu bisa itu dibikin itu. Jadi nanti ada layarnya seperti HP itu kan gitu ya. Sekali masuk ke situ dipencet itu langsung muncul di situ spesifikasi santet, spesifikasi energi yang terdeteksi itu. Wah itu akhirnya dicatat ya kan, terus ngomong sama ininya, ini terkena ini. Wah, akhirnya wah jenengan beli alat ini frekuensinya sekian, ini dipakai untuk ini untuk bersihkan ini sekian. Wah akhirnya ini menjadi apa, ada suatu teknologi gitu teknologi tepat guna lah, teknologi tepat guna. Dan ini mungkin terjadi. Kita lihat nanti ke depannya, entah saya udah tua atau mungkin saya udah mati, mungkin baru lihat video ini anak cucu mungkin oh ini dulu pernah dikatakan sama Mbah Hali itu mungkin seperti itu. Karena dulunya bener nih, dulunya itu orang anggap kalau orang bisa berkomunikasi jarak jauh, telepati itu kan dianggap sakti ya. Nah kalau sekarang pakai HP bisa, bener enggak? Nah itu ya kan. Zaman dulu saya cerita, waktu saya kecil itu dibilangin gini, ada seorang bapak-bapak itu bilang itu, dulu tuh Mbah Buyutmu, kalau tidak keliru Pak D itu siapa ya, Pak Le ya. Pak Le saya itu pernah cerita, dulu Mbah Buyut itu pernah ngomong sama mbahmu itu ya kan. Akhirnya turun-turun ke bawah. Itu kalau dunia itu nanti tua itu kalau ada besi yang bisa terbang, kata dia bilang gitu kan. Itu pikiran orang zaman dulu kan, wah mungkin kan. Nah, ternyata waktu mbah saya itu zaman Belanda segala macam, mulailah ada pesawat terbang itu muncul. Oh berarti dunia udah tua beneran, ada besi terbang gitu kan. Zaman sekarang kita kemana-mana ya naik pesawat terbang, naik besi terbang itu tadi ya kan. Ya memang dunia semakin tua, memang bener.
Jadi itu tidak ada salahnya, itu tidak salah itu. Ini cuma ini ya, mungkin pandangan-pandangan beliau zaman dulu itu begitu kompleks lah, begitu kompleks. Tidak seperti sekarang ini kan pandangannya paling-paling besok bangun tidur mulai kerja lagi, absen, kalau telat dimarahin sama si bos kan gitu. Kalau zaman dulu kan enggak. Zaman dulu kan mikirnya, wah ini harus lelaku ini, harus tirakat ini untuk menahan diri, untuk ini gimana caranya mencapai ini, gini. Mungkin seperti itu ya. Karena setiap zaman itu punya masa sendiri-sendiri. Oke teman-teman, terima kasih mendengarkan saya bercerita. Ini kalau diteruskan ini malah ngelantur kemana-mana ininya. Jadi terima kasih sudah nemenin saya di konten yang ini nih, tentang membahas tentang spiritual, supranatural. Dan ini bukan membahas bercerita, entah benar entah enggak, Allahu a'lam, kita juga enggak tahu, ya kan. Tapi teman-teman jangan lupa subscribe-nya, kemudian like and comment. Untuk yang mau apa namanya itu, berpendapat, beropini dan berkomentar itu ya silahkan di bawah, enggak apa-apa, enggak masalah itu, enggak masalah ya. Kita nih saling mengisi, saling bercerita, ya kan. Ininya toh lagian juga kita juga mau mendebatkan sesuatu yang seperti ini juga sama-sama tidak terlihat kan. Ini cuma anggap aja cerita. Terima kasih. Demikian cerita dari saya. Dan akhirnya semoga teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, ya kan. Salam rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.